Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Di hari Selasa ini, tanggal 20 Desember, ya, kita akan memulai perkuliahan kita, pertemuan ke-14, teman-teman ya. Saya harapkan teman-teman tetap semangat, ya, agar hasil yang kita dapat bisa lebih baik, teman-teman ya. Ya teman-teman, kemarin saya sudah memberikan share screen kepada Anda teman-teman ya. Mohon disimpan dengan baik teman-teman. Ya ini pertemuan ke-14, kita akan mulai saja teman-teman ya. Mohon diperhatikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, kita masuk lagi nostalgia. Oke, nostalgia. Selamat bergabung. Selamat bergabung, sehat selalu. Oke. Iya. Ya, saya share screen kepada Anda teman-teman ya. Kita akan bicara lebih luas lagi, yaitu manajemen. Oke, ada Christopher. Oke, Christopher, masuk Christopher. Sehat ya, Chris ya. Ya, kita akan masuk dalam manajemen operasional produksi, pertemuan ke-14 ya, hari Selasa 20 Desember 2022 ya. Ya, kita akan masuk ke pertemuan ke-14 teman-teman, yaitu bab 13 ya. Kita akan bicara lebih banyak tentang studi kasus ya. Nah, ini sebenarnya dalam manajemen operasional produksi mungkin Anda bertanya-tanya nih ya, kok Pak Jonggi berbicara tentang manajemen proyek ya, khususnya tentang ilmu pendidikan teknik ya, teknik manajemen ya, teknik manajemen proyek ya. Nah, pada saat sekarang ini kita juga harus mengerti tentang ilmu teknik dalam manajemen proyek ya. Kebetulan alhamdulillah saya bekerja pada manajemen building ya. Jadi ada hubungannya dengan bagaimana operasional dalam manajemen, khususnya manajemen proyek ya. Nah, judul yang kita akan gunakan adalah konsep network dalam manajemen proyek, di mana kita lihat konsep network diperkenalkan dan disusun oleh perusahaan jasa konsultan manajemen Boas, Allen, dan Hamilton, yang disusun pada awalnya untuk pesawat terbang Lockheed di Amerika Serikat ya. Nah, di sini kebutuhan penyusunan network dirasakan sangat penting karena koordinasi ini ya, dan pengurusan kegiatan-kegiatan pabrik yang kompleks saling tergantung satu sama lain ya. Adanya penting sekali koordinasi dan kegiatan-kegiatan pabrik ya yang sangat kompleks tentu saling tergantung, saling terkait ya. Nah, dalam hal ini ada dua bagian yang Anda harus perhatikan. Pertama adalah PERT, P-E-R-T ya, atau bahasa Indonesia P-E-R-T. Ini singkatan Program Evaluation and Review Technique, dilakukan ya, program evaluasi and review teknik ya dilakukan agar perencanaan dan pengawasan yaitu planning and controlling dapat dilakukan secara sistematis dan memperoleh efisiensi kerja ya. Lalu berikutnya ada CPM atau CPM ya. Ini berbicara tentang critical path method. Ini adalah berusaha bagaimana kita mengoptimalkan biaya project total atau total project cost ya. Bila jangka waktu project diperpendek dengan cara ya memperpendek salah satu kegiatan yang bisa dikerjakan dengan cepat. Jadi jangan sampai terlalu banyak jaringan ya, kalau bisa dipercepat teman-teman ya. Jadi CPM ini mengusahakan optimalisasi biaya total atau overhead and activity cost ya, atau overhead activity cost ya, untuk jangka waktu penyelesaian yang bisa dicapai ya teman-teman ya. Nah, ini ada dua strategi yaitu program evaluation and review teknik. Pertama ya, mohon dibaca lagi kawan-kawan. Kedua adalah
CPM, critical path method, ya, dibaca lagi ya. Jadi ada dua hal ya. Ini ada perbedaannya teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman bekerja dalam manajemen proyek, Anda bisa menguasai ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita lihat manfaat analisa network, di mana analisa network dapat digunakan merencanakan ya. Kita lihat ya, merencanakan berbagai proyek antara lain sebagai contoh ya. Sebagai contoh kita lihat, ya pertama adalah pembangunan rumah, jalan atau jembatan. Kedua, kegiatan penelitian. Ketiga, perbaikan, pembongkaran, pemasangan mesin pabrik ya. Lalu keempat adalah kegiatan periklanan advertising ya. Kalau nanti Anda bekerja di periklanan ini penting sekali ya. Ini bicara masalah manajemen proyek juga. Lalu kelima, pembuatan kapal laut, kapal terbang atau dunia industri dengan teknologi tinggi ya. Lalu berikutnya keenam adalah kegiatan-kegiatan manajemen proyek lainnya ya. Jadi manajemen proyek ini berbicara sangat luas ya. Dulu teman-teman kita dari teknik yang menguasai, tetapi teman-teman kita dari ekonomi manajemen artinya harus bisa mengerti dan bisa menguasai juga ya. Lalu berikutnya kita lihat kawan-kawan, ini penting sekali nih teman-teman ya. Istilah yang Anda harus ketahui sebagai manajer operasional dan produksi dalam bertugas mengatur manajemen proyek adalah pertama ya. Ini yang hijau ini sangat penting Anda perhatikan teman-teman ya. Pertama adalah early start time. Ya, early start time. Ini berbicara adalah waktu tercepat untuk dapat bagaimana Anda bisa memulai suatu kegiatan proyek dengan waktu normal tanpa menggunakan atau tanpa mengganggu kegiatan yang lain ya. Artinya sekarang waktu tercepat bagaimana Anda menjalankan proyek ini dengan baik ya, dengan berkualitas tanpa mengganggu atau menggunakan kegiatan yang lain atau bekerja double ya. Nah, ini artinya early start time artinya Anda harus kerja lebih cepat, lebih terfokus. Oke ya, teman-teman ya. Lalu berikutnya yang warna hijau ini ada early finish time ya, early finish time ini berbicara adalah waktu yang paling cepat untuk dapat menyelesaikan suatu kegiatan dengan menggunakan waktu normal tanpa mengganggu kelancaran pekerjaan-pekerjaan yang lain ya. Nah, ini ya artinya bagaimana Anda sebagai manajer bisa menyelesaikan ya. Mohon maaf, kayaknya terputus ya. Saya share screen lagi kawan-kawan ya. Oke. Ya. Ya, ini ada early start time, tadi saya sudah jelaskan ya, adalah waktu tercepat Anda bisa memulai suatu kegiatan, teman-teman ya. Lalu early finish time adalah waktu yang paling cepat untuk menyelesaikan suatu kegiatan menggunakan waktu normal tanpa mengganggu kelancaran pekerjaan-pekerjaan lain. Lalu late start time ya, ini berbicara waktu yang paling lambat untuk bisa memulai suatu kegiatan dengan waktu normal tanpa mengganggu kelancaran kegiatan-kegiatan yang lain ya. Tapi tidak mungkin kita menggunakan waktu yang lambat teman-teman ya. Artinya kita harus menggunakan waktu yang tercepat. Lalu berikutnya latest finish time. Latest finish time ini berbicara adalah waktu paling lambat bagaimana menyelesaikan suatu kegiatan dengan waktu normal tanpa mengganggu kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi itu tidak mungkin teman-teman ya, kalau kita menggunakan waktu yang lambat ya. Nah, artinya sekarang ini waktu yang tercepat harus Anda bisa lakukan. Dan waktu yang tercepat pada saat finish, Anda juga harus bisa lakukan ya. Artinya, kita lihat warna hijau ada early start time, lalu kedua adalah early finish time ya. Ya, ini yang warna hijau ini mohon diperhatikan teman-teman ya. Artinya sekarang ini kecepatan Anda bekerja dan kecepatan Anda menyelesaikan ya.
Artinya Anda harus siap, teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan. Ya. Oke, tadi istilah dalam analisa network. Sekarang kita bicara tentang tahapan dalam manajemen proyek ya. Tentunya ada 3 hal Anda perhatikan teman-teman ya. Artinya sederet kegiatan dalam manajemen proyek yang diarahkan pada suatu hasil yang berkualitas ya. Sekali lagi saya bicara kualitas ya. Dan telah ditentukan jangka waktunya sehingga penting dibentuk dalam manajemen proyek atau project management activity ya, kegiatan manajemen proyek yang terdiri dari apa saja. Pertama, Anda harus perencanaan, planning ya. Ini berbicara tentang mencakup penetapan sasaran, definisi proyek dan organisasi tim ya. Oke ya kawan-kawan ya. Lalu ada penjadwalan, scheduling ya. Artinya jadwalnya sudah ditentukan, menghubungkan antara tenaga kerja, modal, bahan yang digunakan dalam proyek ya. Ketiga, masalah pengendalian ya. Artinya controlling, pengawasan kawan-kawan. Ingat ya, pentingnya pengawasan sumber daya ya, pengawasan biaya, pengawasan kualitas ya, kualitas kontrol ya, dan pengawasan budget ya, apabila perlu untuk merevisi ubah rencana atau menggeser dan mengelola ulang sehingga tepat waktu ya. Gambarnya bisa kita lihat teman-teman ya. Artinya project management activity ini teman-teman ya, terlihat dengan jelas. Pertama planning, Anda harus bisa objektif ya. Lalu resources-nya ya, bagaimana Anda menggunakan sumber-sumber daya yang ada secara maksimal dan efisien. Lalu berikutnya ada work breakdown schedule ya, artinya pekerjaan yang sudah dijadwalkan sudah harus ditentukan ya, step demi step ya, tahap demi tahap. Lalu dalam planning pentingnya organization ya, organisasi ya. Lalu scheduling ya, tadi saya sudah ceritakan. Perhatikan juga project activity atau aktivitas proyek. Lalu start and end time ya, waktu pekerjaan dimulai dan diakhiri dengan tepat waktu. Lalu berikutnya network, jaringannya bagaimana ya. Oke. Lalu berikutnya adalah controlling, pengawasan, pengendalian ya. Anda harus monitor, fokus ya, jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan ya. Atau Anda kurangi biayanya atau kurangi bahan bakunya ya. Ini sangat berbahaya kawan-kawan ya. Pentingnya lagi compare, perbandingan. Lalu ada revisi. Berikutnya ada action atau tindakan. Nah, ini gambarnya ya, project management activity. Oke. Lalu berikutnya teman-teman, perhatikan lagi. Dalam manajemen proyek ada pandangan lama, ada pandangan baru ya. Artinya manajemen proyek perlu lebih banyak orang dan ongkos tambahan kalau Anda berpikir lama ya. Tetapi pandangan baru sekarang manajemen proyek memungkinkan atau menggambarkan bagaimana menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan ongkos yang lebih favorable, lebih murah, dengan lebih sedikit orang ya. Jadi kita tidak bisa lagi dengan terlalu banyak orang, tetapi dengan sedikit orang tetapi bekerja secara maksimal, teman-teman ya. Lalu pandangan lama berbicara keuntungan menurun, sekarang pandangan baru bicara keuntungan meningkat. Pandangan lama manajemen proyek meningkatkan jumlah perubahan cakupan pekerjaan, itu pandangan lama, tapi sekarang yang baru adalah manajemen proyek akan memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap perubahan cakupan pekerjaan ya, penting sekali ya. Lalu pandangan lama manajemen proyek menciptakan ketidakstabilan dan konflik ya, itu zaman lama ya. Sekarang manajemen baru adalah dalam pandangan baru adalah manajemen proyek organisasi makin efisien, efektif melalui prinsip perilaku organisasi ya yang lebih baik. Anda sudah belajar organisasi kawan-kawan. Lalu manajemen proyek menyerahkan produk kepada pelanggan. Lalu pandangan baru adalah manajemen proyek adalah memberikan solusi ya, solusi yang terbaik kepada pelanggan. Ingat ya. Lalu manajemen
proyek pandangan lama, ongkos manajemen proyek membuat tidak kompetitif, ya, itu kita sudah tidak pakai lagi, ya. Sekarang pikiran vision ke depan yang baru adalah manajemen proyek meningkatkan bisnis kita. Lalu pandangan lama, manajemen proyek menambah masalah kualitas, ya. Pandangan baru adalah manajemen proyek adalah bagaimana Anda meningkatkan kualitas. Oke ya. Nah, perencanaan proyek dalam organisasi ini termasuk Anda nanti sebagai manajer dan karyawan, ya. Dan sumber daya secara fisik adalah melalui organisasi proyek. Maka organisasi harus dilihat. Pertama adalah ini yang warna kuning, perhatikan segera tugas pekerjaan seluruh departemen dapat dijelaskan SOP-nya dengan sasaran dan target khusus yang telah ditetapkan, dan tidak ada kata terlambat, kawan-kawan, dari rencana yang sudah dibuat matang, ya. Lalu pekerjaan tugas spesialisasi harus dimasukkan dalam perencanaan proyek, misalkan pemasangan tiang beton, ya, atau tiang beton gedung, pembangunan jembatan atau jalan tol, dan berbagai hal harus dibutuhkan harus dilakukan dengan perhitungan yang sempurna, teman-teman, ya. Lalu pekerjaan tugas semakin kompleks, semakin luas, berhubungan keterampilan khusus. Artinya, kawan-kawan, pentingnya nanti sertifikasi karyawan dalam pekerjaan, ya. Ini penting sekali, makanya saya selalu tekankan pentingnya Anda ikut pelatihan, ya. Maka seluruh manajer dan karyawan setiap departemen divisi harus dapat melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik, sempurna, dan tanggung jawab, ya. Lalu berikutnya, kegiatan manajemen proyek harus diselesaikan dengan tepat waktu, on time, ya. Termasuk kita sekarang melakukan pembelajaran dengan on time. Proyek harus diselesaikan dengan budget uang yang sudah ditentukan. Lalu berikutnya, tenaga kerja dalam manajemen proyek mendapatkan motivasi, ya, semangat, ya. Anda harus memberikan motivasi dan arahan, ya, dengan baik, dan memberikan informasi yang diperlukan dalam pekerjaan yang dilaksanakan. Lalu berikutnya, proyek bersifat sementara tetapi tidak penting bagi organisasi perusahaan bisnis, ya, karena proyek hanya sementara, ya. Lalu berikutnya terakhir, proyek harus meliputi seluruh lini departemen, divisi, organisasi. Selanjutnya kita lihat gambarnya sebagai berikut, teman-teman. Artinya sample project organization, ya, perhatiin, ya, melibatkan semua divisi, ya. Ada pimpinan, human resources, marketing, finance, design, quality management, production, ya. Lalu ada project manager, ada mechanical engineer, test engineer, technician, ya. Lalu ada project manager kedua, ada electrical engineer, lalu computer engineer dan technician. Nah, ini, ya. Jadi kita bicara manajemen operasional produksi ini tidak bicara satu departemen, ya. Kita bicara secara luas, ya. Artinya perhatiin kawan-kawan, ya. Anda harus bisa bagaimana nanti Anda sebagai pimpinan atau sebagai presiden direktur, how to organize your company, ya, mengorganisasi perusahaan Anda dengan baik, sesuai on the track, sehingga menghasilkan pekerjaan dalam manajemen proyek yang berkualitas, ya. Nah, selanjutnya teman-teman, ini tugas keempat terakhir. Mohon diperhatikan. Ya, kita oke, Giovanni, ya, silakan bergabung, ya. Tadi saya bicara bahwa dalam manajemen proyek harus tepat waktu, ya. Ini menjadi ini nih, ya, renungan kita semua, ya, karena kita sudah berjalan 22 menit, teman-teman, ya. Nah, tugas keempat, teman-teman, dalam manajemen operasional produksi, ya, kita telah mempelajari manajemen proyek dalam ilmu manajemen operasional, ya. Selanjutnya, dalam tugas keempat, 4A, jelaskan pandangan Anda tentang bagaimana tahapan manajemen proyek dalam ilmu manajemen operasional, ya. Tadi saya sudah memberikan gambaran. Lalu berikutnya 4B, jelaskan apa saja persyaratan yang harus dilaksanakan agar manajemen proyek dapat berjalan dengan baik dan sukses proyek tersebut, ya. Nah, ini coba Anda jelaskan menurut pandangan pemikiran Anda, ya, dalam studi kasus ini, ya.
Mohon teman-teman kerjakan tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 ya, secara baik dan berkualitas ya. Salah satu tugas ada yang bahasa Inggris ya, agar ini kesempatan nilai Anda menghasilkan nilai yang berkualitas, pemikiran yang berkualitas, sehingga Anda lulus sebagai sarjana manajemen yang berkualitas, dapat bersaing, mampu dalam persaingan globalisasi yang sangat kompetitif ini ya. Selanjutnya teman-teman, saya mengingatkan mahasiswa untuk kerjakan tugas studi kasus ya. Saya selalu berulang-ulang ya, dengan baik dan berkualitas bersamaan dengan ujian akhir semester. Kita harus kerjakan dengan tepat waktu ya. Dan kita akan bertemu dalam pertemuan terakhir, pertemuan ke-15 di Januari tahun 2023. Dan saya akan membagikan UAS-nya, ujian akhir semester, melalui pertemuan Zoom dulu, ya, baru nanti saya bagikan ujian akhir semester kepada Anda. Ya. Nanti kita lewat Zoom agar bisa disimak dengan baik ya teman-teman ya. Ini 4A dan 4B ya, tugasnya dengan baik, kerjakan. Lalu tadi saya bicara tentang sample project organization ya, bagaimana untuk manajemen proyek ini organisasinya kita berbicara luas, saling kait mengait ya dalam satu organisasi ya. Tadi saya sudah bicarakan di atas teman-teman ya. Ya, artinya sangat penting nanti Anda sebagai pimpinan untuk memberikan motivasi, semangat, informasi, SOP kepada manajer-manajer, kepada karyawan ya, kepada karyawan yang terendah pun Anda juga bisa memberikan motivasi. Ya, ini gambarnya ya. Lalu berikutnya, tadi saya sudah memberikan definisi sebagai dalam pekerjaan di perencanaan proyek dalam organisasi manajemen. Artinya tugas pekerjaan seluruh departemen dapat digambarkan, dijelaskan dengan sasaran dan target khusus yang telah ditetapkan. Tidak ada kata terlambat dari rencana yang sudah dibuat matang, ya, yang sudah dibuat matang sekali, ya. Permasalahannya kita sudah melakukan hal ini enggak secara tepat waktu, ya. Ini penting sekali kawan-kawan, ya. Lalu ada pandangan lama dan pandangan baru tentang manajemen proyek, ya. Artinya kalau dulu manajemen proyek berbicara hanya menambah masalah kualitas, sekarang kita bicara manajemen proyek harus meningkatkan kualitas, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat ya bagaimana ya dalam melakukan project management activity atau kegiatan manajemen proyek ya. Anda harus melakukan perencanaan ya, perencanaan yang sangat matang dengan sasaran definisi proyek dan organisasi tim ya. Lalu penjadwalan schedule yang sudah disusun dengan rapi ya. Lalu bagaimana Anda mengatur tenaga kerja, modal, bahan yang digunakan dalam proyek ya. Lalu pentingnya pengendalian, controlling, pengawasan ya. Pengawasan sumber daya, pengawasan biaya, pengawasan kualitas, pengawasan budget ya. Dan kalau apabila perlu direvisi, silakan revisi atau ubah rencana yang baru lagi atau menggeser dan mengelola ulang ya sehingga tepat waktu ya. Ini gambarannya, kita lihat gambar project management activity teman-teman ya. Terlihat dengan jelas ya. Artinya Anda harus bisa melakukan planning, objective, resources, work breakdown, schedule, lalu organization ya. Lalu berikutnya ada penjadwalan ya, saya sudah bicarakan di atas. Bagaimana Anda melakukan project activity, lalu bagaimana start and end time ya, atau project itu dimulai dan diakhiri. Tentunya tadi saya sudah bilang harus dikerjakan secara cepat. Lalu dalam penjadwalan penting sekali untuk mengadakan network jaringan ya. Lalu berikutnya ada controlling ya, artinya ada monitor
Anda harus fokus, diawasi lagi. Ya, lalu ada pembandingan compare harga satu dengan harga yang lain. Ya. Saya tidak bicara harga yang murah ya, tapi harga yang masuk akal sehingga mendapatkan bahan baku, raw material yang berkualitas. Ya. Lalu berbicara masalah revisi, ya, dalam controlling ini pengawasan boleh Anda merevisi untuk sesuatu yang lebih baik, lebih positif. Lalu berikutnya ada action, tindakannya, ya. Tindakannya bagaimana, ya? Oke. Lalu dalam ya, ini penting sekali ya, istilah dalam analisa network ya. Yang warna hijau ini teman-teman perhatikan ya. Ini sudah ada di depan mata. Kita bersaing dalam dunia kompetisi globalisasi ya, semakin ketat ya. Artinya Anda harus melakukan early start time. Early start time adalah berbicara bagaimana Anda melakukan pekerjaan proyek dengan waktu tercepat untuk dapat bisa mulai suatu kegiatan dengan waktu normal tanpa mengganggu kegiatan atau menggunakan kegiatan yang lain. Ya, artinya bisa nggak Anda melakukan waktu yang tercepat melakukan pekerjaan? Ya, ibarat lari dalam hitungan 1, 2, 3, lakukan dengan cepat. Lalu berikutnya ada early finish time. Ini berbicara adalah waktu yang paling cepat bagaimana Anda menyelesaikan suatu kegiatan dengan menggunakan waktu normal tanpa mengganggu, artinya ya, dengan waktu tercepat juga menyelesaikan pekerjaan atau finish dengan waktu yang tercepat. Ini yang waktu yang tercepat ini ya, warna hijau ya. Jadi saya nggak bicara lagi waktu yang terlambat ya. Misalkan kayak seperti kemarin ya, mau dikumpulkan ya, terlambat ya, ditunggu lagi, diingatkan lagi ya. Ini gimana ya? Ini harus ada ini, kita profesional aja ya teman-teman ya. Saya bicara profesional agar Anda menjadi manusia yang berkarakter, bekerja dengan profesional, bekerja dengan baik, bekerja dengan berkualitas, sehingga perusahaan Anda ya menganggap Anda sebagai aset yang sangat terpenting bagi perusahaan ya. Nah, selanjutnya kita lihat ini tentang kegiatan-kegiatan dalam manfaat analisa network, bisa dibaca ya teman-teman ya, untuk berbagai proyek-proyek ya, khususnya dunia industri, dunia periklanan ya, atau perbaikan, pembukaran mesin pabrik, dan kegiatan penelitian juga bisa ya, kegiatan penelitian ya, dan berbagai hal ya. Lalu berikutnya, saya sudah katakan bahwa konsep network ada dua teman-teman. Pertama PERT ya, atau Program Evaluation and Review Teknik, dilakukan agar perencanaan, pengawasan, ya, planning dan controlling ya dapat dilakukan secara sistematis ya dan memperoleh efisiensi kerja. Ya, ini udah baku ya, bagaimana kita perencanaan, pengawasan ya sistematis dan memperoleh efisiensi kerja ya. Lalu ada CPM yaitu Critical Path Method. Ini berbicara bagaimana Anda mengoptimalkan biaya proyek total ya atau total project cost ya. Bila jangka waktu proyek dipercepat atau memperpendek salah satu kegiatan yang bisa Anda lakukan kerjakan dengan cepat ya. Saya bicara dengan cepat ya. Jadi CPM mengusahakan agar optimalisasi biaya total atau overhead and activity cost ya, biaya overhead dan kegiatan activity di manajemen proyek untuk jangka waktu penyelesaian bisa dicapai dengan baik ya, dengan cepat dan hasilnya dengan berkualitas teman-teman ya. Oke teman-teman, kita pertemuan ke-14 ya. Ya, saya akhiri dan mohon teman-teman di on kamerakan agar saya bisa foto screenshot teman-teman. Halo. Maaf iya. Pak, mau tanya boleh Pak? Silakan Sikra. Apa namanya, kalau manajemen building itu salah satu fungsi utamanya itu mengelola bangunan ya Pak, kayak mall gitu atau apa Pak? Bisa ya. Bukan hanya membangun saja, bagaimana setelah bangunan itu sudah jadi, Mbak Sikra ya. Setelah jadi bagaimana maintenance-nya, perawatannya ya. Contohnya ya, kalau saya di perusahaan saya
saya untuk perawatan lift, ya minimal 1 bulan sekali harus dicek, ya. Lift tahu ya, lift ya, yang buat naik turun, ya dari lantai 1 ke lantai 5. Nah, itu harus dicek. Atau tangga berjalannya harus dicek. Atau alat pemadam kebakaran di gedungnya, ya harus dicek, ya. Agar suatu ketika kalau ada terjadi force major, ya kebakaran atau gempa bumi, ya alat-alat itu yang sudah ada di gedung otomatis bisa berjalan dengan baik. Nah, ini kadangkala kita kurang, ya jujur aja ya, kurang bisa merawat, ya, kurang bisa merawat, ya. Misalkan sebagai contoh, kita sudah punya peralatan, misalnya laptop atau komputer, ya, minimal 6 bulan sekali kita cek apakah peralatan laptop kita berjalan dengan baik, dengan sempurna, ya, atau di gedung-gedung, ya, atau di building, manajemen building, ya. Makanya ada pengelola manajemen building, ya, pengelola manajemen building agar semua struktur fasilitas bisa berjalan dengan baik, ya. Kalau Anda lihat ada gedung-gedung yang besar di Jakarta, bukan hanya menyediakan, bukan mengawasi manajemen building, ya, tapi sarana-sarana, ya. Misalnya sarana musolanya, bagaimana nih? Musolanya selalu bersih, ya, selalu tertata apik, atau taman-taman di gedung, ya, atau misalkan kalau terjadi kebakaran, ya, bisa nggak tuh para penghuni di gedung atau di apartemen turun dengan cepat, misalnya 5-10 menit. Nah, ini penting sekali. Atau kalau terjadi ada force major, ada yang sakit atau kecelakaan, ya, ada gedung-gedung yang menyediakan ambulans, ya. Nah, ini. Atau kalau mati lampu atau listrik PLN mati secara total, ya, mesin genset sudah siap, ready, ya, untuk menjalankan kegiatan operasional gedung. Nah, ini, ya. Jadi manajemen ini tidak hanya bicara manajemen perkantoran, manajemen proyek pun Anda harus bisa menguasai, ya. Nah, ini saya memberikan clue-clue kepada Anda, semoga insya Allah bermanfaat, ya. Oke, teman-teman, saya ingin on kamera agar bisa saya foto, teman-teman. Tolong on kamera. Oke, Fikra. Ya, berarti sama kayak ini Pak ya, kayak manajemen building itu kayak manajemen proyek juga ya Pak? Iya, hampir sama, ya. Jadi nggak jauh beda, ya. Gedung sudah selesai, lalu perawatannya bagaimana? Apakah dibiarkan aja? Nggak bisa. Ada, makanya gedung itu ada pengelola manajemennya, ya. Baik apartemen, hotel, pusat perbelanjaan atau mal-mal, ya. Baik di kota-kota besar, ya. Nah, ini penting sekali. Anda harus bisa sebagai orang manajemen, tidak hanya menguasai manajemen office di kantor, tapi manajemen secara luas, ya. Kalau bisa menguasai lagi manajemen apa lagi? Rumah sakit, ya. Manajemen apa lagi? Ya. Manajemen pertahanan juga ada, ya. Jadi manajemen ini berbicara sangat luas, teman-teman. Nah, ini pentingnya saya katakan Anda harus menguasai pelatihan, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, tolong Yohanes screenshot on kamera dong, Yohanes. Oke deh, oke, saya screenshot dulu ya, teman-teman, agar sebagai bukti. Ya, hari ini ada, oke, saya sebentar, Yohanes, ya, jangan. Oke, ya. Hari ini ada Mbak Sikra, terima kasih. Lalu Valentinus, ya, Giovanni Albi, ya, semangat ya. Maria, Nostalgia Simarmata, Christopher Orlando, dan Yohanes Baptista. Dan ini ada asisten saya, ya. Baik, teman-teman, terima kasih atas pertemuan, ya, ke-14, ya. Kita akan bertemu lagi nanti pertemuan ke-15, ya, Januari 2023, mungkin tanggal 3 Januari, ya. Dan nanti kita jam 1 siang, ya, jam 1 siang kita akan manajemen pemasaran, ya. Kita bicara lebih banyak lagi, ya. Jadi saya menekankan ilmu saya lebih banyak dalam studi kasus, ya. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Tetap semangat dan sampai jumpa jam 1 siang di tanggal 20 Desember 2022.
Akhirul kata saya ucapkan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa jam 1 siang. Oke? Selamat pagi Pak, makasih Pak. Oke, terima kasih. Sukses selalu teman-teman. Sukses selalu. Salam semangat semuanya. Terima kasih. Sama-sama.